Hari ini kita bicara Injil dan manajemen konflik. Siapa yang tidak pernah konflik? Siapa yang pernah konflik? Siapa yang sering konflik? Nah, ini jadi menarik ya. Kalau ada yang memang tidak pernah konflik, kayaknya kamu yang harus bicara di depan ya. Karena saya lihat juga ini satu hal yang ya, selama kita masih berhubungan dengan manusia dan manusianya adalah di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka realita konflik menjadi realita kehidupan kita. Oke? Abang ingin mulai dari kita melihat begitu. Sorry, ini direkamnya saya boleh keluar-keluar di white ya. Kita mulai dari realita. Ada yang bilang gini, enakan nggak ada orang di dunia jadi nggak ada konflik. Bener nggak enak? Siapa yang paling bahagia katanya di dunia? Perempuan paling bahagia di dunia, ada yang tahu? Hawa, nggak punya mertua. Jadi nggak ada konflik gitu ya. Enaknya tuh manusia sedikit aja begitu. Tapi waktu lihat juga Adam sama Hawa berantem, maka mari kita lihat dulu kemanusiaan kita ya. Setelah Allah menciptakan dunia ini, secara khusus ketika dia menciptakan segalanya, dia berkata sungguh baik. Nah, di hari yang terakhir bahkan dikatakan sungguh amat baik. Nah, perhatikan rancangan Allah bagi kemanusiaan kita di dalam Kejadian 2 ayat 18. Ini pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Setelah semuanya baik, 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 sungguh amat baik, maka dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi ini adalah rancangan Allah untuk kita tidak sendiri, teman-teman. Jangan bilang ayat ini cuma buat pacar-pacaran ya. Enggak. Tapi ini bicara kemanusiaan kita. Manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi saja. Itu dasarnya Alkitab. Karena Allah yang menciptakan manusia tidak mau manusia seorang diri saja. Karena itu Allah menciptakan manusia yang lain, begitu ya. Kalau kita lihat Adam diberikan Hawa dan kemudian diminta untuk beranak cucu bertambah banyak. Jadi Allah sendiri yang menghendaki manusia saling mengasihi. Makanya kalau kita perhatikan, saya kutip kalimat pendeta John Stott, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan di mana itu dimulai? Saya pikir yang paling sederhana, yang paling dekat adalah di dalam keluarga kita, betul ya? Semua kita yang lahir pasti punya keluarga. Maka mungkin konflik pertama yang kamu alami dalam hidupmu terjadi di mana? Keluarga ya. Lalu kemudian waktu kita mengenal Tuhan, kita dilahirbarukan, dibawa masuk ke dalam sebuah keluarga yang baru, keluarga Allah, yang diikat oleh pengorbanan darah Kristus menjadi sebuah persekutuan orang percaya. Di sini juga ada konflik kan? Ada juga ya. Katanya anak Tuhan, tapi lebih bertingkah kayak anak hantu. Bisa begitu ya. Nah, persekutuan orang percaya juga mengalami pergumulan yang sama, termasuk di dalamnya ketika kita melihat bagaimana satu dengan yang lain di dalam dosa. Ketika kita tahu bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita, harusnya kita boleh menjadi masyarakat yang dibaharui, umat yang dibaharui. Tapi saya ingat penjelasan dosen psikologi saya dulu. Dia bilang sederhananya begini, memang ya, yang biasanya bikin kita sakit hati atau yang biasanya kita konflik itu cenderung yang dekat dengan kita, gitu ya. Bahkan begini, kalau mungkin mencoba mendefinisikan atau bukan mendefinisikan. Kalau kamu merasa konflik dengan orang tersebut, khususnya dalam kedekatan, ya mungkin karena kamu memang dekat sama dia atau kamu merasa dekat, ya. Jadi yang memang bikin kita sakit hati itu biasanya yang dekat ya. Coba abang tanya, ada yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden? No, he's too far away. Yang nyakitin kamu siapa? Mungkin papamu, mamamu, kakakmu, adikmu, teman kosmu, teman kuliahmu,
dosenmu, begitu ya. Sehingga memang yang mungkin menyakiti kita tuh yang dekat, termasuk juga teman pelayanan. Ada satu anak datang sama saya, "Bang, saya pikir pertama kali itu suasana pelayanan itu saya pikir kayak surga. Kok jadi kayak nerakawi, Bang?" Dia ketemu satu orang di dalam pelayanan yang istilahnya kalau orang Chinese bilang ciong gitu ya. Kalau jadi nggak cocokan gitu. Setiap kali saya ngomong apa, Bang, pasti dia bantah. Satu seksi, satu bidang divisi gitu ya dalam pelayanan. Tapi itulah realitanya. Nah, bagaimana kekristenan memandang itu? Kalau kalian perhatikan, sebenarnya kan Tuhan bilang begini, God's love is seen in how Christian love one another. Memang kita harus belajar loh jadi gereja. Mengapa? Karena realitanya kita ini bukan orang-orang yang sudah otomatis saling mengasihi. Betul ya? Kalau kalian melihat hidup dalam dosa, ciri utamanya adalah titiriri, mati-matian untuk diri sendiri, egois. Sementara yang Allah rancangkan adalah kehidupan yang saling mengasihi. Bahkan di dalam Alkitab, ketersalingan itu banyak sekali. One anothering. Coba lihat ya. Misalnya ya, kita harus ini satu sama lain. Gereja tuh kayak begini. Gereja itu bukan sendirian di pojok, gak mau ketemu orang begitu ya. Online terus, di kosan gitu ya. Keluar dari kamarmu. Ketemu orang lain. Karena itu cara Tuhan menolong kamu. Apa belajar saling mengampuni. Saya makin mikir gitu ya. Iya juga ya. Berarti memang sampai kita tunggu Tuhan datang, kita belum dalam kesempurnaan kan. Gereja disuruh mengaku dosa. Tadi MC kita ajak kita, mari kita mengaku dosa kita. Karena realitanya kita sedang diproses Tuhan dan belum ada yang sempurna. Jangan mimpi ada jemaat yang sempurna total. Nggak ada. Ya. Ada nggak gereja yang sempurna, Bang? Saya mau daftar ke sana. Kalaupun kamu ketemu gereja yang sempurna, dan begitu kamu daftar, kamu masuk jadi anggota di sana, langsung gereja itu jadi nggak sempurna. Gara-gara kamu. Ya, sorry to say ya. Tapi inilah gereja. Gereja itu salingnya banyak. Nah, kita ngalamin begini nggak di persekutuan, di gereja, di dalam keluarga kita, saling mengasihi, saling mengampuni, saling membangun, ini ya, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Saya waktu pelajari ini, wow, gereja kok nggak kayak gini sekarang ya? Persekutuan kok banyak yang nggak kayak begini? Kurang banyak nih abang tambah. PA sendiri ya. Banyak bagian di Alkitab ternyata bicara ketersalingan, one anothering. Jadi kalau kita hari ini bicara tentang konflik, sebenarnya kita tahu ya, harusnya kan konflik tidak kita hindari ya, tapi kita selesaikan. Harusnya kan ada kesatuan. Nah, ini perjuangan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya itu yang kita lihat. Konflik pertama terjadi di mana? Di keluarga kan? Adam, kau makan buah pohon itu? Apa Adam tahu nggak ya pertanyaan Tuhan? Coba kalau saya tanya, kamu makan nggak tadi pagi? Sarapan apa tidak? Jawabanmu apa? Ya atau tidak? Benar ya, Abigail ya, bahasa Indonesia ini. Adam ditanya, Adam kau makan buah pohon itu? Perempuan. Itu jawaban Adam kan? Adam kau makan buah pohon itu, harusnya bilang aja, iya Tuhan, gitu ya. Adam kau makan buah pohon itu, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu, makanya aku makan. Ngaku juga sih akhirnya ya. Konflik pertama terjadi dalam keluarga. Siapa yang Adam salahkan? Siapa? Hawa dan ular. Adam nggak ngomong sama sekali soal ular. Hawa dan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan sih ngasih si cewek. No woman no cry. Nah, jadi kejatuhan membawa konflik. Pertama, manusia dengan Allah, manusia dengan sesama. Allah kan ngasihnya untuk menolong. Allah kan baik ngasih kan? Tidak baik manusia itu menolong diri. Tapi itu realitanya. Lalu kemudian kalau kalian lihat Kejadian
Kejadian pasal 4 bahkan mencatat seorang abang tega bunuh adiknya sendiri. Jadi kalau kita bicara konflik, saya pikir ini adalah realita dari hidup yang sudah jatuh dalam dosa. PUI yang lalu kalian katanya belajar berhala. Berhala itu adalah akarnya dosa. Jadi apa yang mengontrol hidup kalian? Nah, berhala apa yang mengontrol? Ya pada dasarnya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka konflik menjadi realita yang terjadi di dalam kehidupan. Karena berhala-berhala itu juga saling bertarung ya. Saya merasa diri paling baik, berarti ya berhala saya misalnya penerimaan, saya ketemu orang lain yang nggak terima saya akan fight. Terima saya dong. Ada orang kalau berhalanya penerimaan, yang paling dia tunggu kalau pelayanan apa? Evaluasi. Kadang kalau evaluasi juga gitu ya, itu mesti hati-hati ya, supaya jangan feeding berhala orang. Kita tanpa sadar gitu kan ada yang gitu, ayo dong evaluasi saya, aduh cepetan dong, puji-puji dong, aduh apa yang bagus tadi, ayo bilang dong, cepet gitu ya. Itu kadang-kadang gampang sekali kita dalam kesan positif loh, nggak selamanya konflik, kita bisa feeding berhala kita. Ya, psikologi ngerti gitu ya, kita memberi makan kepada feeding, memberi makan kepada apa yang sebenarnya memang menjadi sesuatu yang kita cari. Dan kalau yang kita cari bukan Tuhan, itu namanya berhala. Oke? Nah, sehingga konflik bisa terjadi dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita definisikan secara sederhana, konflik berarti dua atau lebih ide, gagasan, pendapat, pemahaman, ataupun tindakan yang berbeda, berlawanan dan saling berbenturan, tabrakan. Jadi sisi yang menarik adalah ada perbedaan. Jadi memang ini masalah mengelola perbedaan sebenarnya. Pada prinsip yang paling dasar adalah bagaimana mengelola perbedaan. Kalau kalian lihat, makanya kita bicara manajemen konflik. How to manage the conflict. Saya harus katakan, jangan mimpi tidak ada konflik. Sikap kita waktu ada konflik biasanya mana? Fight atau flight? Hadapi atau hindari? Nah, ini juga butuh hikmat Tuhan ya. Saya juga nggak katakan semua konflik harus dihadapi dalam arti di fight dalam arti yang tuntas, karena realitanya juga ada situasi yang sulit sekali. Tapi kalau saudara cuma kerjanya flight, terbang terus, menghindari terus, maka juga nggak sehat. Nah, jadi nanti kita coba belajar sebentar ya manajemen konflik. Kalau ini dalam apa, ada yang belajar sastra Mandarin, koreksi saya gitu ya, ini saya dapat dari internet juga sih ya. Chinese symbol for conflict or crisis itu katanya di dalamnya ada mengandung dua hal, danger and opportunity. Orang Chinese menulisnya, jadi ini konflik atau krisis di dalamnya mengandung dua hal. Maksudnya apa? Kalau itu bisa dengan baik di solve, maka itu jadi sesuatu yang mungkin membawa kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik. Makanya saya tulis begini ya, konflik yang dihadapi dan diselesaikan dengan baik akan menjadi kesempatan bagi kita semakin mengenal Tuhan, juga semakin mengenal diri sendiri, mengenal rekan sepelayanan, dan mengenal orang yang kita layani. Makanya kalau kalian sudah menikah, kalian ngerti kalian nanti ya. Saya sudah menikah, Bang Ray sudah menikah, gitu ya. Ada yang sudah menikah lagi? Bang Musa belum menikah bang, tapi anak 3. Siapa lo gitu ya? Dari mana anaknya gitu. Nah, salah satu memang teman konflik kan biasanya pasangan ya. Nah, waktu saya evaluasi pernikahan dengan istri saya bilang, setelah menikah sekian lama, saya makin kenal loh diri saya. Makin tahu, saya ini sombong, saya ini suka nuntut, saya ini senang melakukan yang saya mau, yang mungkin tidak disukai istri saya. Jadi akhirnya ya, waktu dihadapi dan diselesaikan dengan baik, itu jadi kesempatan bagi kita kenal Tuhan. Nah, tapi juga saya harus katakan, nah ini karena generasi kalian juga adalah generasi yang sangat dekat dengan kerentanan. Agak beda ya, zaman generasi kami itu orang tua bisa punya anak sampai 10, 15. Kemarin saya ketemu, berapa saudaramu? Aku 19 bang. Mama
mamaku satu. Iya. Bapakku satu. Iya. 19. Produktif sekali ya. Zaman gak ada TV kali ya. Jadi ya kerjanya punya anak. 19 loh. Satu bapak, satu mama. Sekarang anak cuma satu. Tapi banyak yang rentan ya. Ketika alami depresi sedikit, mau bunuh diri, bang, bunuh diri. Ya elah, gimana 19 kita? Nah itu realitanya anak sekarang atau kalian lah ya, generasi kalian dibesarkan kayak telur itu ya, yang sangat rapuh tapi wah dipuja-puji gitu ya. Dan itu saya pikir kerentanan generasi yang generasi kami alami juga. Tapi ternyata kok yang sekarang lebih rentan, karena perlakuannya sangat spesial, tetapi kerapuhannya juga ada. Jadi kita mesti terbuka melihat, ya ini realita yang kita hadapi. Makanya dalam beberapa kali konseling, kalau ada konflik, beberapa kali saya memberi saran, coba hindari dulu. Tidak selamanya saya akan suruh fight, karena saya harus lihat kondisi anaknya. Ada satu anak yang sangat tertekan dengan orang tua yang sangat menekan, mau disuruh fight, bunuh diri beneran nanti dia ya. Jadi saya bilang coba hindari dulu. Hindari berarti nggak diselesaikan. Saya bilang bukan nggak diselesaikan, tapi belum waktunya kayaknya buat kamu. Kamu sedang rentan sekali. Selesaikan dulu dirimu, lalu kemudian kamu hadapi. Karena biasanya dalam situasi seperti itu sulit sekali, ya. Sulit untuk berpikir jernih, karena kita mikirnya adalah apa yang kita mau. Jadi memang dalam konseling juga kita harus bisa menolong orang. Karena bagi saya, kalian harus bisa lihat ya, kalau kalian adalah pemimpin di persekutuan, kalian juga harus dengan hati-hati minta hikmat dari Tuhan, bagaimana menolong orang yang mungkin sedang ada konflik dan mungkin sampai depresi. Kalau sudah sampai situasi depresi tertentu, sudah, kamu bukan bagiannya lagi. Refer ke konselor, refer ke psikolog Kristen. Karena udah, kalau misalnya ciri-cirinya udah gak bisa tidur beberapa malam, susah makan, atau makan banyak terus gitu ya. Jadi beberapa ciri-ciri orang depresi juga belum tentu selamanya kurus, kering ya, tapi bisa jadi melambung, menggembung gitu ya. Dan kita ini gak depresi ya. Nah, saya mau kasih satu contoh di Alkitab. Karena menurut saya ketika kalian bicara Injil dan manajemen konflik, saya pikir saya harus bicara dari teks. Kalau kalian bahas secara psikologis gampang, banyak buku ya. Tapi saya mau mengajak kita lihat di Alkitab bagaimana sih, di mana posisi Injil. Injil itu apa? Injil itu kabar baik dan fokus Injil adalah Yesus. Bagaimana Yesus menjadi fokus yang menolong kita menyelesaikan konflik. Teman-teman menarik sekali ya, saya kasih sedikit latar belakang. Dalam satu buku yang ditulis oleh Tim Chester, judulnya The Ordinary Hero, kami sudah terjemahkan buku itu, satu buku yang sangat baik. Dia mengatakan menarik sekali, banyak hal dalam kehidupan Kristen, ketika kita diminta untuk melihatnya, kita tidak diminta melihat kepada ajaran Yesus saja, tapi diminta melihat kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Saya ulangi. Fokus menghadapi berbagai pergumulan, dimintanya bukan sekadar lihat ajaran Yesus, tapi lihat kematian dan kebangkitan Kristus. Saya sederhanakan begini. Menarik sekali di dalam Alkitab, referensi-referensi tertentu itu bukan ke ajaran, ya, tapi ke pribadi Yesus dan karyanya. Semua agama punya ajaran yang bagus. Makanya kalau orang bilang, semua agama kan sama, ngajarnya kebaikan. Saya setuju sampai batas itu. Tapi kekristenan tidak sekadar mengajarkan kebaikan. Ajaran Yesus banyak kebaikannya. Tapi kekristenan memberikan Injil, jalan keluar untuk dosa. Yang di dalam agama lain dikatakan lakukan ini untuk keluar dari pergumulan. Lakukan 1, 2, 3, 4. Tetapi Injil, Yesus memberikan dirinya menyelesaikan masalah dosamu dan dosa. Ini beda ya. Makanya agama lain cuma minta terima ajarannya, ikuti ajarannya. Kristen bilang buka hatimu, terima Yesusnya yang memberikan keselamatan.
Agama lain mengajarkan jalan keselamatan. Bagaimana supaya selamat? Yesus memberikan dirinya supaya engkau selamat. Semua agama bicara apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat. Kekristenan bicara apa yang Yesus telah lakukan supaya saya selamat. Beda? Oh, beda banget. Makanya kata pendeta Tim Chester, kenapa ya waktu bicara pernikahan disuruh lihatnya apa? Lihat salib. Karena sama, suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Kalian bisa lihat ya. Jadi bukan begini. Suami kasihilah istrimu. Ingat kalimat Yesus. Kalimat Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan ajarannya yang ditunjuk, tetapi yang ditunjuk adalah sebuah tindakan yang ada di kayu salib. Nanti bicara keuangan di dalam 2 Korintus. Memberi persembahan. Apa yang ditunjuk? Waktu kamu memberi persembahan, sama seperti Kristus yang dia adalah Tuhan, tapi dia jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Ditunjukkan bukan ajaran, tapi tindakan kematian kebangkitan Kristus. Nanti kalian cek deh, banyak sekali, termasuk hari ini. Waktu bicara konflik yang ditunjuk apa? Ingat ajaran Yesus loh, Yesus sudah ngajarnya begini kan? No, bukan sekadar ajaran. Tapi kekristenan bicara ada pribadi yang menyerahkan diri. Karena itu waktu Paulus bicara konflik, dia bicara Injil. Nangkep ya hubungannya. Bukan cuma bicara ajaran Yesus. Kalau ajaran mahal, ya sekarang ChatGPT juga bagus. Bagaimana menyelesaikan konflik? Titik 2, lakukan 1, 2, 3, 4. Tapi bukan Injilnya yang diberitakan. Tapi lihat Yesus. Dia adalah Injil itu. Dan Paulus merefer ke situ. Jadi nanti kamu lihat, membesarkan anak, fokusnya salib. Kekristenan itu unik ya. Lambangnya aja salib. Lalu ritual yang paling utama, salah satunya adalah perjamuan kudus. Apa yang diingat? Ajaran. No. Kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita agama kematian dan kebangkitan. Nah, itulah yang dipropos dalam buku Ordinary Hero oleh pendeta Tim Chester. Karena semua referensi kita pada kematian dan kebangkitan, maka milikilah ritme hidup kematian dan kebangkitan. Mau tahu lebih jauh? Ya. Nah, dari poin itu, abang mau kita masuk ke Filipi 2. Ya, kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Lihat sedikit konteksnya ya. Nanti kalian bisa lihat sama-sama. Saya baca ayat 1, kalian baca ayat 2. Semoga nggak ada yang kepotong ya. Kita bergantian sampai ayat 11 ya. Abang mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman, ini syair kristologis yang sangat indah. Beberapa penafsir mengatakan Paulus mengambilnya dari kutipan lagu himn yang ada di masanya. Karena ini adalah yang mulai dari ayat 5 tadi ya. Nah ini.
yang walaupun dari rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Jadi ini adalah sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang Yesus lakukan. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ingat, bicaranya kematian. Emangnya apa sih isu yang mau dia selesaikan? Ternyata kalau kalian perhatikan, latar belakang konteksnya itu ada isu perpecahan dalam jemaat. Jadi tidak pernah doktrin demi doktrin. Kamu yang suka doktrin tapi hanya doktrin demi doktrin, apalagi demi berdebat, you misuse the doctrine. Doktrin selalu ada tujuannya. Itu yang namanya teologi tugas. Semua teologi sebenarnya sedang menjelaskan atau menjawab sebuah tugas tertentu. Ya, kalau saya waktu mahasiswa juga senang doktrin gitu ya, senangnya debat sama orang gitu. Oh, mana duluan, dipilih dulu atau diselamatkan dulu, diselamatkan dulu atau dipilih dulu, predestinasi yang mana gitu ya. Ya elah, terus kalau sudah begitu apa kepuasannya? Ternyata itu feeding my ego. Bukan, saya yang benar, lu salah, goblok sih lu, dikit dulu yang lu baca. Jadi akhirnya doktrin bukannya menolong kita menghadapi kehidupan, malah bikin kita tambah sombong. Berhalanya di feeding sama apa? Sama doktrin. Makanya ingat, berhala itu hal baik yang dijadikan utama, itu bisa jadi berhala. Berhala itu gak selamanya yang jelek. Pacar bisa jadi berhala. Pacar baik gak? Baiklah. Oh, calon dinikahin sama baik ya. Tapi bisa jadi berhala? Bisa. Hal baik yang dijadikan utama itu jadi berhala. Hal baik biarlah tetap jadi hal yang baik. Jangan diutamakan. Hanya Tuhan yang harus jadi utama. Nah, jadi ada perpecahan dalam jemaat. Menarik, disuruh lihat Yesus. Lalu ada juga panggilan hidup berpadanan dengan Injil. Nah, itu yang saya akan angkat nanti. Dan ini jemaat yang sudah dalam Kristus. Jangan lupa loh, ini bukan jemaat yang belum kenal Yesus. Ini jemaat sudah dalam Kristus, telah menikmati persekutuan karena Roh Kudus. Itu kalau kalimat fellowship of the Spirit. Nah, sekarang masalahnya apa? Kira-kira apa masalahnya di sini? Filipi 4 ayat 2 dan 3. Maaf ya, bukan berarti perempuan sumber masalah ya. Bukan. Tapi nampaknya ada masalah antara dua perempuan di jemaat Filipi. Siapa namanya? Eudia dan Sintika. Dua perempuan ini siapa? Kayaknya pemimpin jemaat. Nanti kita baca ya. Eudia ku nasihati dan Sintika ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti mereka lagi gak akur ya. Nah, kita gak dikasih tahu apa masalah Eudia dan Sintika. Apakah mungkin masalah taplak gereja? Eudia maunya taplak renda-renda. Enggak, batik. Renda-renda, batik. Renda-renda. Oh, berantem mereka. Bahkan diminta. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Nah, ini cara menyelesaikan konflik ya. Ada orang ketiga. Bukan untuk memperkeruh konflik, tapi jadi penengah. Tolonglah mereka. Sampai gitu ya Paulus ya. Please deh. Stop Eudia Sintika ya. Sunsugos, tolonglah mereka. Kenapa? Perhatikan alasannya. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Berarti ini pemimpin-pemimpin yang mengabarkan Injil. Ini pengurus PO Filipi. Mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus mau bilang sedih banget kalau akhirnya mereka berantem. Apalagi kalau cuma gara-gara taplak ya. Kita gak dikasih tahu gara-gara apa. Tapi bayangkan ya, mungkin mereka masih satu gereja, tapi pengikut Eudia sini, pengikut Sintika sini. Wah, gitu kali ya. Nah, jadi itu masalah perpecahan. Tetapi Paulus juga sudah beritakan Injil. Karena itu dia tulis di Filipi 1, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Termasuk kalau kamu lagi gak akur, mari biarkan Injil itu mengoreksi hidupmu. Berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Paulus mau bilang gini ya, ntar gue cek loh. Udah damai tuh. Dan Injil diberitakan, hidup berpadanan dengan Injil. Aku pengen dengar bahwa kamu sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya. Dan nah ini kita masuk sekarang. Jemaat yang dikabarkan Injil itu adalah jemaat yang sudah percaya. Ini bukan orang baru. Jadi makanya ini pertempuran antara dua pengurus PO kali ya. Bukan pertempuran antara jemaat baru gitu ya. Tidak. Makanya lihat ayat 1. Jadi karena dalam Kristus. Makanya kata yang tepat
Beberapa tafsiran mengatakan lebih tepat dipakai kata jika, karena sudah punya. Jika dalam Kristus ada, sudah punya nasihat, sudah punya penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Kayak Paulus mau bilang begini, kamu sudah dikasih modal, ini semua modalmu. Kalau kamu sudah dalam Kristus, maka harusnya ada ini kan. Karena itu, karena semua hal itu dipakai. Pakai pengampunan itu, pakai nasihat itu, pakai kasih mesra, pakai belas kasihan. Kan kamu sudah punya. Kamu udah dalam Kristus. Pakai dong ini. Nah, kadang-kadang kita keselnya gitu ya. Dua-duanya pengurus. Harusnya kan rendah hati kita kan gitu. Harusnya. Padahal kalau kejadian sama kita sama juga kita kali ya. Nggak gitu juga kita. Bukankah dia pemimpin gereja? Kenapa begitu? Nah, Paulus sih nyindirnya bagus ya. Mungkin kalau kalimatnya kalau saya baca Paulus kayak gini. Kamu udah punya pengampunan kan? Udah punya belas kasihan kan? Udah dalam Kristus. Indah banget ya, ada nasihat ya. Nah, pakai ya semua itu. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kamu bisa nangkep ya? Nah, jadi ini kesatuan yang meliputi pikiran, kasih, kehendak, itu yang satu tujuan tadi ya. Nah, perhatikan kata kuncinya ini. Rendah ya. Dengan tidak mencari puji-pujian, kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Gampang nggak menganggap orang lain lebih utama? Itu bukan cuma sulit ya, bahasa Inggrisnya sulai. Susah. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Apa sih penyebab konflik? Dari pengurus saya dapat ini ya, beberapa berbagai penyebab konflik. Absence of trust, sulit percaya orang lain, hubungannya fungsional, kalau ketemu tuh nggak ada lagi ditanya, pokoknya tugasmu udah kelar belum gitu ya. Kayak kita nggak percaya, nggak ada tanya papamu gimana sakitnya ya. Fungsional saja, bukan relasional. Atau ya penyebab konflik juga karena fear of conflict, menghindari perbedaan atau ketidaksetujuan karena takut menimbulkan pertengkaran. Tapi kamu diam belum tentu kamu tidak menyulut konflik. Mungkin diammu itu bikin orang konflik lagi ya. Lack of commitment. Nah, ini dari pengurus semua ya, saya dapat tidak memiliki komitmen dalam pekerjaan, seringkali hanya setuju secara luaran tapi menolak dalam hati. Jadi nggak jujur juga ya. Iya deh. Nah, dalam hati ya, itu kan nanti kalau terjadi pokoknya kan itu keputusan lo, bodo amat, gue nggak mau sebenarnya. Childish behavior, ketidakdewasaan dalam konflik, ngambek, nah suka gitu ya. Life group, ada tuh yang gitu. Jangan pikir itu cuma di antara mahasiswa. Wah, pemimpin gereja bisa begitu. Saya masuklah dalam salah satu grup hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Yang satu bilang selamat pagi, semoga pagi ini diberkati, kirim renungan. Yang satu bilang kayaknya salah deh penafsirannya. Waduh. Satu udah bikin susah-susah pakai video, dia duduk buka Alkitab, terus kayaknya salah deh penafsirannya. Lalu kemudian baik, terima kasih, saya live group ya. Mati deh. Ini pendeta loh. Waktu dikoreksi jadi maaf saya live group dan bilang orang lain salah. Semua di grup ini tidak ada yang tulus. Dan waktu bilang semua, termasuk kamu kan. Self righteousness, nah ini merasa diri paling benar, menutup diri percaya orang lain, trying to prove something, karena takut gagal, pingin nunjukin gitu ya. Nah ini juga kadang masa lalu kita ya. Kalau kita di rumah nggak pernah diakui, kadang-kadang ada yang cari pelayanan untuk apa? Pengakuan diri, supaya orang bilang kita bagus gitu. Makanya kerendahan hati menjadi kunci waktu saya berpikir gitu ya. Di dalam Alkitab ayat ini bicara apa sih? Ayat ini bicara self ambition, mencari kepentingan sendiri. Lalu kemudian desire for personal prestige, menganggap diri lebih penting dari orang lain. Kadang-kadang tanpa sadar loh. Mungkin seksi acara karena kesannya lebih banyak PA-nya, atau seksi divisi acara begitu ya, dengan lebih penting dari seksi lain. Kamu apa bidang doa?
kami dong yang tampil di depan, MC begitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan, semua ini fokusnya adalah diri sendiri. Makanya ketika Paulus bicara kepada jemaat, Paulus mengarahkan mereka untuk melihat kepada Kristus. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Pikirin kepentingan Kristus dan sesama, bukan kepentingan diri. Fokus pelayanan kita harusnya Kristus dan kepentingannya. Dan untuk itulah Paulus bicara doktrin Kristologi yang luar biasa. The great humility of God. Kalau Allah saja rela turun begitu rupa, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Teman-teman, ini kalimat menarik sekali ya. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu apa yang ada di hati orang, benar ya? Tapi Paulus kemudian dalam bagian ini, kita bisa tahu apa hatinya sebenarnya kalau kita tanya. Kalau kamu lihat tindakannya, kalau ada orang melakukan sebuah tindakan, pertanyaannya, kenapa dia lakukan itu? Biasanya kita tanya, apa sih yang ada di pikirannya? Anggaplah misalnya ya, pendeta, tahu-tahu pendeta jemaat hari Minggu, pas jemaat lagi baru datang, pendetanya nyapu-nyapu. Kira-kira itu kenapa dia nyapu-nyapu? Mungkin mau nyindir jemaat kan? Lihat nih, gereja nggak dibersihin. Jadi dia nyapu itu, tindakan itu. Sebenarnya orang akan bertanya, apa sih pikiran dan perasaannya? Nah, sebelum Paulus menceritakan apa yang Yesus lakukan, dia bilang begini, kamu hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Poin Paulus bukan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah pikiranmu harus sama. Karena kalau enggak kita mesti mati di salib ya. Itu yang Yesus lakukan. Tapi yang dia katakan pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kira-kira Paulus mau bilang begini, kalau kamu punya pikiran dan perasaan sama kayak Kristus, survive kamu dalam hidup dan pelayanannya. Humble-mindedness is not something to be achieved by the Philippians on the basis of their own unaided efforts. It is something to be received from Christ, partaken in Christ, and renewed by Christ. It is ongoing gift, not a possession. A gift that is new each morning. Rendah hati itu memang hanya anugerah Allah ya. Rendah hati itu gak pernah ada satupun dari kita yang sudah selesai, udah lulus. Kalau kamu datang sama saya, abang saya sudah rendah hati. Nah, kamu sedang tinggi hati. Ini karakter yang wisudanya di sana. Gak ada kita bisa berkata, saya sudah rendah hati. Tapi ini ongoing proses dan anugerah Tuhan. Makanya kata ini sebenarnya menarik ya. Indonesia itu menerjemahkan pikiran dan perasaan, tapi bahasa Yunani-nya cuma satu kata. Ya bersyukur juga sih bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata. Saya sudah cek terjemahan baru, masih dua kata. Karena aslinya itu cuma pakai istilah, kalau bahasa Inggris beberapa terjemahan menggunakan istilah mindset. Ada yang pakai istilah mindset, ada yang pakai istilah attitude, ya, attitude gitu. Jadi kita harus punya attitude. Nah, Indonesia bingung kan, attitude itu menyangkut sikap atau pikiran, dua-duanya. Makanya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan? Apa sih yang Yesus lakukan? Nah, kita lihat nih. Itu adalah tindakan yang harusnya pelayan Kristus kita punya karakter seperti Kristus. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itulah kedewasaan rohani. Dan perhatikan, we must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus if we are going to have a strong outer life of ministry. Hidup rohani yang baik akan berdampak dan berbuah jadi hidup pelayanan yang baik. Ya, makanya saya pikir kita di UI juga dalam tradisi selalu bagaimana persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Itu kita tanyakan, bukan sekadar kamu melayani ya, tapi apakah kamu punya relasi dengan Tuhan. Nah, teman-teman perhatikan berikutnya ya. Teladan Kristus dalam melayani. Kerendahan hati itu yang difokuskan ya.
Dan inilah yang kita lihat dalam inkarnasi ya. Tentu dari kita nggak ada yang bisa inkarnasi ya. Makanya Paulus bilang have the same mindset-nya aja. Tapi itu terjadi waktu lihat tindakan Yesus. Nah, kalau pakai bahasa kita sekarang gile banget. Allah jadi manusia. Pencipta jadi ciptaan. Can you imagine? Seorang teolog bernama Marvadon, dia memberikan gambaran. Itu seperti imagine if the shoemaker would become a shoe. Itulah yang terjadi dalam inkarnasi. Pembuat sepatu jadi sepatu. Wah, saya waktu baca ini bagus banget ya ilustrasinya. Pembuat sepatu jadi sepatu. Itulah yang terjadi pada Yesus. Dia Allah tapi dia merendahkan diri. Perhatikan. Giving up his rights for others. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesenangan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apalagi dia memberikan haknya kepada orang lain. Dalam arti begini ya. Memang ayat ini agak sulit dalam teologi. Karena pertanyaannya adalah Yesus mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari apa? Nah, banyak tafsiran. Ada yang bilang waktu Yesus datang ke dalam dunia mengosongkan diri dari kealahannya. Berarti dia bukan Allah dong. Gak bisa dong, dia tetap Allah. Makanya di dalam teologi saya menerima tafsiran yang lebih mengatakan begini. Kita itu kan gak pernah bareng Yesus. Kecuali kamu pernah di surga bareng Yesus ya, teman main, Yesus, apa kabar gitu ya. Terus Yesus datang ke dunia. Lalu kamu lihat di dunia, oh kamu bisa tahu dia mengosongkan diri dari apa? Karena kamu bareng sama dia. Tetapi karena tidak ada satupun kita di dalam kekekalan bersama Yesus, maka lebih tepat kalau kita bicara Yesus mengosongkan diri jadi apa? Ketimbang dari apa? Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Dia memberikan haknya. Bayangkan Yesus yang adalah Allah harus memberikan hak untuk belajar berjalan, belajar merangkak. Jangan pikir Yesus bayi ajaib ya. Tiba-tiba lahir terbang, gitu ya. Superman. Dia belajar merangkak, belajar berjalan, belajar bicara. Dia memberikan hak itu kepada yang lain. Dalam arti mamanya untuk mengajari dia. Itu semua dia lakukan sebagai bukti merendahkan diri. Dia becoming less so other become more. Dia bukan hanya jadi manusia teman-teman ya. Dia menjadi hamba, mengambil rupa seorang hamba. Selanjutnya, dia taat. Apapun harganya. Taat sampai mati. Being obedience whatever the cost. Dan akhirnya dia tidak cari kepentingan atau pujian manusia. Teman-teman, banyak orang rendah hati untuk meninggikan mutu. Sok-sok rendah hati. Itu namanya rendah hati papan loncat. Jadi dia rendah hati. Dia makin rendah supaya ting naiknya makin jauh. Nah lihat gitu ya. Kalau lompat, ting. Jadi kalau diminta pelayanan, maaf ya ini bukan berarti MC-nya atau kalian ya, kamu deh MC-nya. Oh jangan saya deh, kamu deh MC, jangan saya deh. Kalau dalam hati paksa terus. Kamu deh MC, jangan saya. Akhirnya gitu, 2 kali lagi dipaksa. Ya deh, oke deh. Tapi aku suaranya jelek loh. Bilangnya begitu ya, padahal ternyata dia penyanyi, suara bagus, terus kemudian dia MC. Habis dia MC, gitu ya. Ih gila lo, suara lo bagus banget. Baru tahu. Nah, sok rendah hati, meninggikan diri, itu bisa terjadi. Bahkan di dalam pelayanan kita, hati-hati. Tapi Yesus, tujuan dia merendahkan diri demi siapa? Dunia bicara merendahkan diri demi diri. Yesus merendahkan diri demi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Bukan demi dirinya, tapi demi kita. Dan karena itulah kerendahan hati Yesus bukan demi dirinya tapi demi kita. Itulah sebabnya Allah yang sangat meninggikan dia. Ya. Dan mengaruniakan nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut dan seterusnya. Jadi hari ini kita bisa belajar teladan melayani dari Kristus. Nanti kalau kalian lanjutkan lagi dari Paulus, dari Timotius, Epafroditus, itu lanjutan dari Filipi.
pasal yang kedua, kita belajar kerendahan hati, kita belajar rela berkorban. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nampaknya ini kunci penting untuk mengatasi konflik. Secara teologis, kamu pandang salib. Secara praktis, ini rela merendahkan diri, rela untuk berkorban. Semua tips praktis silahkan kamu gunakan, karena bagi saya itu hikmat yang juga Tuhan berikan. Tapi pada intinya, Injil menginspirasi bagaimana kita hidup dan mengatasi konflik satu sama lain, ya. Jadi saya nggak tahu nih, abang nggak tahu konflikmu apa. Konflik gara-gara apa, atau mungkin konflik di kepengurusanmu model apa, ada yang model ngambek, ada yang model apa, ya. Tapi mari, makin kita beritakan Kristus, harusnya kita berdoa orang makin mengerti bahwa benar, kalau saya ikut Yesus, maka harusnya saya makin mirip Yesus, ya. Nah, jadi bagaimana dengan saudara? Saya tidak masuk tips-tips mengatasi konflik, karena itu banyak di buku-buku, kalian bisa cari. Anak sekarang kan googling sendiri, ya. Tapi intinya selalu yang abang bilang tadi, dalam konflik, dunia bicara diri kita, orang lain. Kekristenan, ada Allah, dan Dia memberikan anaknya menyelesaikan konflik terbesar sepanjang masa. Konflik apa? Dosa. Itu kan konflik terbesar antara manusia dengan Allah. Konflik itu diselesaikan oleh Yesus, maka Dia jadi inspirasi bagi kita untuk menyelesaikan konflik. Dan caranya bagaimana? Yesus tidak datang sebagai raja lalu kemudian Dia mati-mati di Romawi, mampus semua, gitu ya. Tapi Dia merendahkan diri. Dia lihat tujuan yang jelas, Dia memberi diri, Dia rela berkorban, Dia taat sampai mati. Bayangkan kalau masing-masing orang berlomba-lomba merendahkan diri. Ada perbedaan pendapat, pasti tetap ada. Jangan mimpi tidak ada konflik, ya, tidak ada perbedaan. Tapi akhirnya kita bisa melihat for the greater purpose. Sometimes we agree to disagree, ya. Saya pikir itu juga ya memang oke lah. Saya nggak setuju bikin KKR, tapi kalau semua sepakat bikin KKR, ya sudah, saya dukung. Saya agree to disagree. Ada juga yang tetap misalnya saya tidak mendukung, tapi ya paling tidak kita menyatakan pendapat kita. Nah, tapi semuanya ada tempatnya. Kita butuh hikmat, karena tidak semuanya itu berlaku di satu situasi akan berlaku di situasi yang lain. Nah, abang kasih prinsipnya, sesudah ini kita bisa tanya jawab lewat slide dulu. Nah, tapi sebelumnya saya mau kita self assessment dulu, ya. Bisa self assessment, kita coba lihat kita itu tipe apa dalam konflik. Gaya kita dalam konflik itu kayak apa, ya. Boleh slide yang satunya, Brian? Oke, ada, kalau anak sekarang mau pakai itu aja, pakai HP kali ya. Coba tulis nomor 1 sampai 15. 1 sampai 15, ya. Boleh ditulis di, kalau kalian pakai senang catat, silahkan catat, kalau enggak model ini, ya. Jadi kita akan tes ini cepet aja, ya, karena ini cuman kayak self assessment kita. 1 sampai 15, ya, cuma 15 pernyataan saya akan berikan. Nah, kalau sudah, ini petunjuknya, ya. Oke. Kuesioner manajemen konflik, petunjuknya. Nah, orang Indonesia kan kadang nggak baca petunjuk, ya. Baca dulu petunjuknya. Jawablah pertanyaan dengan, atau ya, pertanyaan dengan mengindikasikan bagaimana Anda akan bersikap. Bukan begini, harusnya saya begitu. Bukan, kira-kira langsung, kalau ini sikapmu apa? Jadi ini apa yang kamu secara natural, bukan kayaknya yang sebenarnya yang seharusnya begini. Jangan, ya. Jadi ini spontan lah isinya, anak psikologi pasti ngerti, ya. Setiap pertanyaan terkait dengan strategi menangani konflik, beri penilaian pada setiap pernyataan. Jadi nanti yang dikasih pernyataan. Kalau 1 berarti jarang. Saya mandi pagi. Nah, mana? Jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu, ya. Nah, itu begitu. Kalau kamu jawabnya jarang, tulis 1, di sebelahnya tulis nomor 1, ya. Oke, udah sepakat, ya? Kita mulai soal pertama. Santai, Bu. Ini
Atau minum obat sirup. Oke. Kok saya bisa kurang nomor berapa ya? Oh, oke. Kalian jeli ya. Saya mengeksplorasi masalah bersama orang lain untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Kamu jarang, kadang-kadang sering atau selalu seperti itu. Nggak setelah lama mikir gitu ya, ini nggak menentukan IP kok. Ya, jadi spontan aja, jangan, iya harusnya aku begini bang, jangan, itu urusanmu nanti memperbaiki diri ya. Ini masalah kebiasaanmu saja. Kedua, lanjut ya. Saya mencoba bernegosiasi dan mengadopsi pendekatan give and take dalam situasi masalah. Misalnya memberi dan menerima. Apa maksudnya? Udahlah, anggap aja ngerti. Intinya kamu negosiasi. Kalau ada masalah, kamu orangnya negosiasi. Jarang, kadang-kadang sering atau selalu. Tiga ya. Dan saya mencoba memenuhi harapan orang lain. Kamu yang mana? Empat ya. Saya pada umumnya membahas argumen saya dan menegaskan keunggulan sudut pandang saya. Oh, bang, ini gua banget bang. Berarti empat. Ya. Next ya. Ketika ada perbedaan pendapat, saya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Tipe yang seperti ini atau bukan, atau jarang, kadang-kadang sering selalu. Nomor 6 ya. Ketika saya menemukan diri saya dalam sebuah perdebatan, saya biasanya mengatakan sangat sedikit dan mencoba untuk segera pergi. Ini dirimu yang bilang, itu mah teman gue bang, bukan, ini kamu. Ya. 7. Saya mencoba melihat konflik dari kedua sisi. Apa yang saya butuhkan, apa yang orang lain butuhkan, apa saja masalah yang terlibat. Apakah kamu tipe yang seperti ini? 1, 2, 3, 4. Ya. 8. Saya lebih suka berkompromi dalam menyelesaikan masalah dan melanjutkan. Sudah cincai ya. Oke, lanjut. 8 ini mau buka puasa. 9. Saya merasa konflik menantang dan menggembirakan. Saya menikmati pertarungan akal yang biasanya menyusul. Asik banget itu ya. Oh, saya bisa debat gitu ya. 10. Berbeda dengan orang lain membuat saya merasa tidak nyaman dan cemas. Tangan keringetan, kaki goyang sendiri, ya. Cemas. 11. Saya mencoba mengakomodasi keinginan teman-teman dan keluarga saya. Orang yang akomodatif ya, keinginan orang gitu ya. 12. Saya bisa mencari tahu apa yang perlu dilakukan dan saya biasanya benar. Gampang kok, nggak tanya ChatGPT, ya, dan itu benar kan? ChatGPT itu kan ini pendapat gua, cuman dia gitu ya. 13. Untuk memecahkan kebuntuan atau deadlock, saya akan mencoba berkompromi. Kamu tipe seperti ini kah? Buntu. Buka puasanya makan lele atau ayam. Lele, ayam, deadlock. Nanti makan gitu ya. Apa aja lah. 14. Saya mungkin tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar untuk menjaga perdamaian. Ya. Terakhir, saya menghindari perasaan keras dengan menyimpan ketidaksepakatan saya dengan orang lain untuk diri saya sendiri. Dying inside.
Sudah ya? Nah, sekarang kita mau jumlahkan. Oke, ingat penjumlahannya begini ya. Nomor 1, nomor 5, nomor 7 kamu totalin, itu taruh di sini. Nomor 4, 9, 12 totalkan, taruhnya di sini ya. Ini 6, 10, 15, 3, 11, 14. Nah, kita coba totalnya begitu ya. Total dari nomor 1, 5, dan 7, 4, 9, 12 dan seterusnya. Semuanya ya, 15 nomor. Satu, 5, 7, 4, 9, 12, 6, 10, 15, 3, 11, 14, 2, 8, 13. Nanti di kelompok kalian juga bisa share ya, walaupun tentu ini sangat umum, tapi ini kayaknya bisa jadi petunjuk. 3, 11, 14, 2, 8, 13. Oke? Sudah ya? Nah, sekarang cara lihatnya ya. Skor tertinggi menunjukkan strategi yang paling sering Anda gunakan. Sudah nanti dulu, jangan. Skor terendah menunjukkan strategi yang paling tidak Anda sukai. Namun jika Anda seorang pemimpin yang harus berurusan dengan konflik secara rutin, konfliknya rutin ya. Hari ini konflik, besok konflik, lusa konflik, hari ini 2. Anda mungkin menemukan gaya Anda sebagai gabungan dari beberapa gaya. Nggak selamanya cuma satu. Coba abang tanya. Ini umum aja ya, jangan saling menilai ya. Siapa yang skornya paling tinggi di kolaborasi? Kalau kalian dua-duanya tinggi, nanti lihat ya. Bisa jadi kan kolaborasi sama bersaing bisa sama, angkat 2 kali. Sorry. Kolaborasi paling tinggi. Siapa yang bersaing? Jangan gitu dong, santai aja. Thank you. Oke. Siapa yang menghindar? Siapa yang mengakomodasi paling tinggi? Wah, ini siapa yang sering berkompromi? Biasanya tinggi. Biasanya 2 ini mirip ya. Ya. Nah, ini penjelasannya. 5 gaya. Ya. Pertama, gaya mengakomodasi, bekerja sama dengan tingkat tinggi di mana Anda mungkin harus memberi untuk menjaga hubungan. Gaya bersaing, yang tadi tinggi. Pendekatan otoriter, harus berorientasi pada tujuan dan maunya memang cepat. Nah, ini positifnya. Bayangkan kalau semua kolaborasi, kapan kita maju gitu ya? Apa pendapatmu gitu ya? Terus pendapatmu apa? Terus tanya lagi pendapat orang lain gitu ya. Terakhir pendapat Tuhan. Tuhan juga bingung. Ambil keputusan gitu ya. Makanya perlu ada yang begini juga ya. Kontra mungkin menimbulkan permusuhan ya. Jadi yang banyak musuhnya mungkin kamu otoriter. Gaya kompromi yang terakhir, pendekatan jalur tengah. Ya, berguna dalam masalah kompleks tanpa solusi sederhana, semua pihak memiliki kekuasaan yang sama. Kontranya, tidak ada yang benar-benar puas. Karena semua cuma jalan. Kamu yang mana? Nah, silahkan nanti diskusi juga. Nah, kadang-kadang kan abang pikir gini ya, kita di pelayanan kayak apa sih?
di kelompok-kelompok kita tuh bagaimana kita membangun sebuah sistem yang baik ya. Boleh balik Brian ke slide yang tadi, pertanyaan terakhir, langsung ke slide terakhir ya. Kalian nanti akan masuk kelompok, dan dalam kelompok itu ada 2 pertanyaan yang abang berikan ya. Slide yang paling akhir. Nih, silakan nanti di foto, pemimpinnya sih udah dapat ya. Menurut kamu, ini buat dirimu sendiri ya, apakah ada hal-hal dalam dirimu yang berpotensi memicunya terjadi konflik atau memperparah konflik yang terjadi? Apa yang bisa kamu dan temanmu lakukan untuk membantu kamu bergumul dengan potensi dirimu ini? Aduh, saya itu orangnya nggak bisa jaga rahasia, misalnya gitu ya. Oh, pantas konflik terus gitu ya. Bilang jangan cerita, dia cerita, ember gitu ya. Saya bukan ember bang, saya empang lebih luas. Gitu ya. Harus kenali dirimu. Saya ini masalahnya apa? Saya kayaknya susah, saya agak sulit terima orang lain kalau beda pendapat. Tapi yang kedua, yang abang harap kalian pikirkan, kan kita di UI ada kepengurusan gitu ya. Ada sistem nggak yang bisa kita sepakati bersama untuk meminimalisasi konflik? Waktu saya jadi pengurus zaman dulu, dulu banget ya, saya menerapkan ini. Jadi saya tanya sama satu-satu, karena saya ketua PO, saya tanya, kalau ada masalah, kamu maunya saya tegur langsung atau nggak apa-apa di depan umum? Rata-rata sih maunya ditegur langsung 4 mata ya. Tapi ada juga yang mau di depan umum. Gak apa-apa Lex, kalau lu lihat gue salah bilang aja. Nah, lalu kami bangun sistem. Kami mesti bangun sistem. Sistemnya apa? Setiap kali evaluasi pengurus, kami mulai dengan evaluasi pribadi. Jadi tidak langsung programmu apa yang nggak jalan? Kenapa nggak jalan? Kemarin gimana? Pembicaranya apa? Jadi bukan itu saja, tapi kita juga bertanya tentang kondisi pribadi masing-masing. Nah itu kan sistem yang kami bangun supaya akhirnya orang merasa iya ya, bukan hanya ditanyakan tentang pelayanannya, fungsionalnya saja, tapi juga relasional. Jadi kalian perlu pikirin nih, bagaimana membangun sistem yang baik, dan kalian pasti yang lebih tahu sistemnya seperti apa. Oke? Nah nanti dalam kelompok itu jadi bagian sharing kalian. Tapi sebelumnya ada link slide itu kan? Silakan kalau ada link slide itu. Kalau ada yang mau tanya langsung boleh, mau lewat slide dulu boleh. Saya masih ada sekitar 10, 20, 15 menit baru masih ada 20 menit ya, 25 menit untuk tanya jawab. Silakan. Ya, shalom teman-teman semuanya. Kita bakal ada buka sesi diskusi. Di kertas yang dibagikan ke teman-teman itu ada QR code sama link bit.ly. Itu akan masuk ke link slide kita untuk diskusi. Boleh teman-teman yang punya pertanyaan boleh di scan atau dibuka linknya. Kenapa jadi tegang banget ya? Kita tenang-tenang saja. Jadi kita bakal membuat sesi seperti talk show ya Bang ya. Ya, aku sendiri mendengar firman yang dibawakan Bang Alex sangat terberkati dengan banyaknya contoh-contoh manajemen konflik dan bagaimana kita melihat konflik itu sendiri gitu. Aku selagi menunggu pertanyaan yang masuk, aku juga sebenarnya punya pertanyaan sih Bang. Seperti yang Bang Alex bilang kan, bahkan di persekutuan pun kita pasti akan ada konflik gitu kan. Nah, aku sebenarnya cukup penasaran gitu. Kalau dulu Bang Alex berarti pernah mengalami konflik juga kan. Nah, Bang Alex tuh, oh ya silakan. Bang Alex juga apakah konflik yang dulu Bang Alex sempat hadapi itu gimana, dan kalau Bang Alex sendiri, kalau tadi kan udah dijelasin kalau mau ngatasin konfliknya gimana, nah itu Bang Alex gimana? Oke. Ada yang kebayang nggak saya gayanya apa? Gue nggak gitu amat kali. Saya tipenya akomodatif. Jadi itu agak sulit mengambil keputusan awalnya. Jadi ternyata itu menimbulkan banyak konflik juga. Jadi saya bukannya mengatasi konflik, saya menimbulkan konflik. Dan itu jadi pembelajaran buat saya. Dan sehingga ketika saya memimpin berikutnya, saya jadi belajar. Saya belajar sedikit otoritas ya. Maksudnya ngelihat memang pemimpin kan dikasih otoritas. Dan kemudian lebih persuasif menjelaskan. Jadi akhirnya memang saya biasanya punya tim kecil.
Jadi di masa kami sebenarnya tidak terbiasa tim inti. Dulu itu ketua PO seorang diri, kira-kira begitu. Nah, tetapi ketika saya maju, istilahnya setelah itu, maka saya menjadikan teman-teman saya ini seperti tim inti yang belum ada di masa itu. Kami nggak ada tim inti-intian. Jadi pemimpin itu satu, itu kebiasaan. Makanya dulu kalau bikin retret koordinator itu yang datang ya cuma berapa kampus, berapa persekutuan, itu aja yang datang. Sekarang kalau bikin retret apa gitu ya, semua tim intinya mau ikut gitu ya. Kami berempat bang, kami berlima, ya elah sekampung kamu ya mimpinnya. Dulu satu orang aja yang mimpin. Nah, jadi memang dalam sistem kepemimpinan seperti itu, kelemahan saya waktu itu adalah terlalu akomodatif, sulit tegas, sulit ambil keputusan. Akhirnya banyak konflik, orang ngomong di belakang, ada yang merasa nggak puas gitu ya, terlalu lama. Tapi kemudian saya jadi belajar dan dalam prosesnya juga saya punya tim itu. Jadi teman-teman yang kalau dulu kan kalau kita mati sendiri karena kita mimpin sendiri, maka ada tim yang sama-sama akan membackup atau juga saya ajak mereka ikut mikir sama-sama. Kira-kira sih seperti itu ya. Dan memang saya kan di fakultas yang banyak perempuan ya, sorry, FISIP ya. Jadi itu banyak mesti menghargai perasaan, masalah hati. Sementara saya orangnya cukup rasional dan pemimpin kelompok kecil saya anak teknik yang satset gitu ya. Jadi waktu saya mimpin divisi itu harus kalau ada yang sakit hati di rapat diam, nanti pulangnya mesti tanya dia apa. Aduh itu kan capek juga ya. Tapi saya pikir ya itu ternyata pembelajaran juga buat saya. Jadi saya akhirnya melihat gaya kepemimpinan saya juga bisa variatif tergantung siapa yang dipimpin dan situasinya seperti apa. Oke, terima kasih Bang. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan yang mungkin kondisinya mirip dengan kondisi yang saya ditanyakan juga. Jadi dalam persekutuan itu apa yang lebih sering dikorbankan saat melakukan manajemen konflik? Kesejahteraan pengurus atau tujuan organisasi atau program kerja dari organisasi tersebut? Ini susah ya kalau memilih ya. Karena begini loh teman-teman ya. Saya tetap melihat di dalam Alkitab sendiri Tuhan peduli dengan orang. Kalian mungkin bisa beda pendapat sama saya, tapi secara pribadi waktu saya merenungkan dan dalam pengalaman pelayanan, kalau harus memilih, sorry ya, ini kalimat saya harus kalian tafsirkan dengan benar. Kalau harus memilih, yang mana yang dikorbankan, pelayanan atau orang? Yang dikorbankan pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan itu di satu sisi bisa dikerjakan oleh orang yang lain. Sementara kalau orang itu akan sulit. Jadi poin saya begini sebenarnya ya, gimana cara ceritanya supaya kalian nangkep dengan tepat ya. Saya tidak bisa, jadi saya anak nih keluarga ya. Papa saya sakit misalnya. Terus yang saya korbankan ya apa? Pelayanan atau saya memilihnya yang mana? Ya papa, karena cuma saya anaknya. Kamu bukan anak papa saya. Ya, pelayanan, walaupun kita agak mirip bentuknya, tapi pelayanan bisa didelegasikan. Itu maksud saya. Nah, kadang-kadang mungkin pertanyaan Iyo dan teman-teman ini adalah kaitannya yang mungkin tidak sampai memilih antara pelayanan atau orangnya. Jadi buat saya akhirnya begini. Kalaupun kamu milih pelayanan, please peduli dengan orang. Kira-kira begitu. Saya pernah pecat pengurus karena kami memang di awal tuh bikin sistem. Saya bikin sistem gitu ya. Kalau kamu tidak, kalau kamu sulit misalnya melakukan pelayanan, maka ya kami stopin kamu. Jadi saya waktu mimpin itu terkenal agak sadis ya, karena setiap semester saya minta pengurus saya kumpulin IP. Saya minta semua KHS, ayo kumpulin. Jadi saya tahu IP dia berapa, ini berapa gitu ya.
Nah, ketika ada pengurus yang IP-nya rendah, saya nggak akan kasih pelayanan. Saya akan pikirin pelayananmu diambil dulu. Memang waktu itu nggak pecat gimana ya, tapi saya bilang kamu misalnya 3 job desk, kamu cuma kerjain 1. Kamu harus fokus sama studimu. Kenapa? Orang tuamu ngertinya studi. Gak ada kan kamu kasih kamu orang tua rapor pelayanan. Maka saya sebagai pemimpin, saya korbankan pelayanan kurang 1 orang. Tapi saya harus cari solusinya. Nah, waktu itu satu teman kami ini dia seksi acara. Kalau di zaman kami namanya seksi acara. Dia biasa kerjanya temenin CO. Kalau orang lagi latihan, dia temenin, dia pimpin doa. Nah, karena dia harus lebih banyak belajar, saya selamatin dia, pelayanan dikorbankan, tapi saya harus pikirin solusinya. Gimana ya? Saya kadang-kadang yang gantiin, jagain CO, karena saya dulu mantan seksi acara. Jadi sebenarnya kan semua ada jalan keluarnya. Makanya kalau kamu cuma nanya masalah pilih yang mana, bagi saya bukan cuma pilih yang mana. Sesudah itu apa yang kamu lakukan waktu kamu milih yang satu dan gak milih yang lain. Nah, kita mesti pikirin solusi yang baiknya seperti apa. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Berarti lebih memilih orangnya dari pelayanan, tapi harus mencari solusi bagaimana pelayanan tersebut. Oke, di sini ada ini juga Bang sharing kondisi yang ingin bertanya. Bang, aku ada konflik di mana aku merasa perlu untuk menjaga perasaan orang lain sehingga pelayananku tidak berjalan dengan baik. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada orang ketiga yang bisa melihat dengan lebih jernih? Karena mungkin, maaf ya, itu perasaanmu. Kamu mau menjaga perasaan orang lain, tapi orang itu ngerasa kamu sebenarnya misalnya mengecewakan dia. Jadi sebenarnya kamu enggak. Jadi hati-hati dengan asumsi. Saya belajar komunikasi ya, dan ternyata komunikasi itu sulit. Makanya dulu teman saya sampai bercanda gitu. Gila lu komunikasi kuliah 4,5 tahun belajar ngomong doang. Karena kita terbiasa dengan asumsi. Di zaman saya kuliah ada 136 definisi komunikasi. Saya kalau dosen ujian sebutkan 10 diantaranya ya. Nah, saya paling suka satu definisi. Komunikasi adalah satu upaya mengurangi ketidakpastian. Komunikasi adalah sebuah upaya mengurangi ketidakpastian. Saya contohnya ya. Ini panas apa dingin nih di sini? Kalau saya berasumsi kalian kedinginan, saya asumsi kayaknya kedinginan nih. Saya matiin AC-nya. Itu buat orang yang kepanasan, gila malah dimatiin. Jadi asumsi hanya karena saya pikir. Bagaimana caranya supaya saya lakukan tindakan yang benar? Saya harus melakukan komunikasi. Teman-teman panas apa dingin nih? Nah itu komunikasi. Tanya, ih panas bang, oh ya udah tambahin AC-nya atau dingin bang, matiin AC-nya. Jadi kadang-kadang tadi misalnya ya, saya jaga perasaan dia, benar nggak? Perasaan dia terjaga dengan kamu jaga jarak. Makanya kadang-kadang butuh orang lain, butuh sun sugos. Kalau kalian rasa kayaknya saya dapat karunia sun sugos bang, nah kalian lakukannya bukan bang, saya kalau masuk konflik orangnya makin berantem butuh-butuhan bang, jangan. Kamu berarti bukan di situ karuniamu ya. Tapi sun sugos yang bisa menengahi. Nah, saya pikir itu akan menjadi penting. Kalaupun nanti kamu tetap menjaga jarak karena dalam kaitan menjaga perasaan dia, saya pikir itu proses waktu. Tapi akhirnya sebaiknya ya kita komunikasi lah. Walaupun kadang nggak gampang ya. Saya berapa kali orang konflik kita pertemukan suruh ngomong nggak ngomong, malah saling nyakitin gitu. Jadi kadang-kadang memang tergantung kedewasaan, tergantung timing juga gitu ya. Makanya konflik ini nggak gampang lah teman-teman. Kita butuh hikmat, apalagi kalau kalian pemimpin ya. Tapi kira-kira kalian ngerti prinsipnya. Makanya kalau orang konflik itu doain dia terus bertumbuh deh. Saya beberapa kali konflik juga ya dengan pemimpin yang lebih senior. Kadang-kadang Tuhan saya udah nggak tahu mesti ngomong apa aja yang gue ngomong salah. Sampai akhirnya doanya apa? Tuhan kan dia masih saat teduh, Tuhan tegurlah dalam saat teduhnya gitu ya. Saya udah nggak tahu mesti ngapain, tapi kadang-kadang itu Tuhan bicara kepada dia dalam saat teduhnya. Tiba-tiba dia datang minta maaf sama saya. Ya Lex, saya baca saat teduh begini. Saya pikir wow. Kadang-kadang waktu kita give up, Tuhan tetap bekerja kok. Makanya jangan lupa berdoa ya dan terus bertumbuh.
kasih Bang Alex. Berarti untuk teman yang bertanya boleh mencari pihak ketiga, mencari komunikasi dan jangan lupa berdoa. Oh ya, untuk teman-teman yang bertanya kalau ingin ada follow up question boleh angkat tangan aja langsung atau tulis lagi di slide-nya atau langsung angkat tangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan share berikutnya. Bang, aku pernah diinterupsi dalam memberikan usulan dengan alasan bahwa aku masih muda. Aku cukup sakit hati bang. Apa yang harus aku lakukan bang? Ya bang. Nah ini memang juga kadang-kadang kita di budaya timur ya, senioritas, lalu kemudian menganggap anak kecil itu ya nggak tahu apa-apa. Saya pikir itu budaya yang pelan-pelan harus kita kikis. Dan bagi saya seharusnya persekutuan menjadi tempat di mana kita dihargai. Yesus saja bilang belajar dari anak kecil, lihatlah anak-anak ini. Nah, sehingga kalaupun demikian, saya biasanya bilang begini ya, ini nasihat saya biasanya, kalaupun yang kamu lakukan atau kamu katakan sulit didengar, coba aja tuliskan. Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu anak-anak yang masih muda gitu ya, lalu kayaknya disepelekan, saya bilang coba tulis. Tulis saja apa pendapatmu. Kamu punya blog pribadi, kamu punya IG, sampaikan di situ. Kalaupun belum bisa didengar oleh orang lain, tapi kamu bisa menyampaikan sudut pandangmu. Tapi juga tentunya kamu mesti rendah hati ya melihat sudut pandang orang lain. Tapi memang tindakan seperti itu langsung menyetop, bilang anak kecil itu saya pikir itu nggak tepat. Nah, tapi itu kalau memang kamu yakin, apalagi kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang menjadi bebanmu, saya cari cara kok. Kalian punya medsos, hampir semua medsos sekarang ada story-nya kan, IG story, WhatsApp story, karena dia mau menyuarakan apa yang kamu sedang alami. Oke, ya. Oke, makasih bang. Untuk teman yang bertanya mungkin bisa cek juga di media sosial YouTube-nya Ponsat kami. Kalau nggak salah itu Bang Alex juga ada podcast si tua dan si muda ya Bang. Oh iya. Boleh dengar juga. Iya, boleh dengar itu untuk membahas tentang bagaimana pandangan kita untuk melihat yang tua dan yang muda. Oke, selanjutnya ada juga yang sharing bang. Mungkin ini ada di beberapa persekutuan. Saya menanggapi masalah perlu waktu, di mana sikapi tipe yang beda-beda. Ada yang maunya satset, cepat. Jadi terlihat cenderung menekan orang lain atau terlihat kurang percaya sama timnya. Pada akhirnya saya harus katakan kita harus jadi pemimpin gaya apa sih? Kadang-kadang kalau kita juga terjebak sama gaya-gaya itu, dalam arti gini ya, gayanya itu kombinasi. Saya melihat gaya kita harus seperti Yesus. Jadi saya membayangkan gaya Yesus conflict management, semua pro tadi disatuin, nah itulah gaya Yesus. Bayangkan Yesus memimpin kelompok kecil, anaknya beda-beda. Ada orang model Petrus yang cepat banget ngomong. Kita kan itu ada begitu ya. Ada orang ngomongnya cepat, mikir cepat, ngomong cepat. Ada yang mikir cepat, ngomong lambat. Ada yang mikir lambat, ngomong cepat. Ada yang mikir lambat, ngomong lambat. Ada yang nggak mikir, ngomong. Kamu yang mana? Nah, saya bayangkan Petrus itu kan ngomongnya, Tuhan aku akan begini-begini. Bayangkan kalau Yesus lagi kelompok kecil ya, ketemu Thomas setiap nomor nanya, benar nggak? Benar gitu. Ragu aja. Nah, Yesus menghadapi mereka semua. Bayangkan kalau lagi PA soal bangsa dan negara ya, lalu ada orang Simon, orang Selot, pejuang yang membela keyahudian, ketemu sama Matius, mantan pemungut cukai, dulu kerja sama penjajah. Waktu diskusi tentang bangsa dan negara, tidak, kita mesti lawan pakai pedang. Tidak, kita kerja baik-baik, kita sejahterakan rakyat kita. Yesus gimana menengahi? Nah, saya membayangkan bahwa Tuhan Yesus tentunya di waktu tertentu akan melakukan sikap tertentu. Memang pada akhirnya kita nggak bisa cuma punya satu gaya. Kalau kecenderungan kamu cuma satu gaya, coba pelajari gaya yang lain. Karena ada saat-saatnya, ada situasinya, ada orang-orang yang kamu pimpin ternyata membutuhkan gaya yang berbeda. Nah, tapi yang kedua yang saya mau tekankan, teman-teman miliki orang yang bisa mengevaluasi kamu.
Itu entah komunitas atau mentor atau teman-teman yang jadi tim yang bisa mengevaluasi kamu. Nah, waktu saya jadi ketua itu, saya cerita tadi ya, saya punya teman diskusi. Jadi daripada orang-orang ini suka interupsi saya di rapat, saya rapat dulu sama mereka yang tukang interupsi. Kenapa pendapatmu, saya lagi mau gini-gini, oh ngobrol. Akhirnya kami ketemu kesepakatan. Nah, waktu di pleno udah enak tuh, karena orang-orang ini pun sudah ngerti pikiran yang saya mau sampaikan, bahkan mereka sudah nambahin, jadi itu jadi menarik. Nah, yang seringkali kadang-kadang pemimpin itu orang yang paling kesepian ya, karena dia merasa tidak ada yang mengerti saya. Mungkin bukan tidak ada yang mengerti kamu, kamu kurang buka diri untuk punya tim yang bisa mengerti kamu. Nah, itu yang membangun tim yang bisa mengerti kita tuh yang kadang-kadang sulit. Tapi dari pengalaman abang ya, believe it or not, yang paling berisik, yang paling gak suka sama kamu, yang paling tentang pendapatmu, itu timmu yang terbaik. Libatin mereka, ajak mereka sebagai teman. Ya, jangan bilang nih gak suka sama gue nih kayaknya, udah langsung gak mau teman aja. Justru itu calon-calon tim terbaik. Bayangkan kalau kamu punya tim yang semua yes man sama kamu, berarti kamu mungkin tidak dapat evaluasi, karena semua orang benar Pak, ya habis ini makan di mana kita? Oh, kamu ternyata menyuap dengan traktiran gitu ya. Mungkin. Oke, berarti terutama sebagai pemimpin, kembali lagi melihat sikap Yesus dan bentuklah sebuah tim yang memang mau saling membantu dan juga saling mengevaluasi. Oke, ada lagi pertanyaan. Iya, kenapa itu? Ya. Karena waktu kita nggak banyak, kita ada sisa 3 pertanyaan lagi yang belum kita tanyakan. Jadi ada pertanyaan, Bang, di wadah pelayananku ada tim pelayan yang diprotes banyak orang karena haus jabatan dan penerimaan, tapi sudah senior, jadi semua bingung menegurnya. Abang ada saran kah? Kalau dia ada di sini, bertobat. Kalau dia nggak ada di sini, kirim rekaman. Enggak lah. Ingat, perlakukan dia sebagai manusia. Itu aja sih. Jadi dia gambar Allah, dia walaupun dia punya kecenderungan itu, tapi ya memang akhirnya kalau kita ketemu sama senior, kita mesti belajar punya trik yang tepat ya, cara ngomong, cara menegur. Kalaupun kita agak sulit, mungkin cari lagi yang lebih senior. Mungkin itu sih. Tapi poin saya adalah perlakukan orang itu sebagai manusia. Jangan karena kita nggak suka langsung kita udah nolak gitu, kita udah jadi kita kayak nganggap dia nggak ada. Bagi saya itu satu hal yang sebenarnya jadi hal yang kadang abang mikir gini ya, kenapa sih Tuhan kasih saya tim yang sulit? Kadang gitu kan, punya pengurus sekian sulit banget, yang ini nggak bisa diajak kerjasama, yang ini ngambek melulu, yang satu ini. Kadang saya pikir ternyata bukan cuma buat mereka loh, ternyata itu cara Tuhan mendidik saya. Saya masih bisa nggak mengasihi orang yang beda pendapat? Saya masih bisa nggak jangkau orang yang mungkin tidak suka sama saya? Nah, ternyata setelah selesai kepengurusan, makanya saya biasanya evaluasi pribadi. Sama kayak saya bilang sama istri saya, makin saya lama bersama kamu, saya makin kenal diri saya. Nah, mungkin juga kamu di akhir kepengurusan atau waktu evaluasi pribadi bisa bilang gitu, teman-teman terima kasih ya, ternyata Tuhan mengajar saya sabar lewat kalian. Saya pernah minta sabar, ini ternyata jawabannya. Ya, kadang-kadang kita nggak mungkin sabar atau bukan sabar. Tuhan kasih kita kucok-kucok dalam pelayanannya, si kurang cocok gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk membentuk kita juga. Jadi makanya kalau kamu bisa lalui dengan baik, kamu jadi pemimpin yang lebih baik. Oke, langsung next aja gue ya. Bagaimana jika konfliknya adalah antara saya dengan diri sendiri? Apakah berhenti sejenak dari pelayanan di gereja adalah hal yang tepat? Boleh lanjut pertanyaan terakhir. Oke. Boleh pertanyaan terakhir, Bang, gimana kita memberikan solusi dari suatu masalah yang orang lain justru mau menghindari dari masalah yang mau kita selesaikan? Kalian perlu yang terakhir dulu ya, kalian perlu memahami dalam manajemen konflik sebenarnya ada pihak-pihak yang susu-bos tadi, kita mesti perhatikan susu-bosnya mau jadi seperti apa. Karena perlu kenal dua pihak, perlu pembicaraan dua pihak. Saya karena memimpin organisasi juga, kadang-kadang kalau ada konflik kami harus manggil dua pihak. Kadang harus ketemu dengan dua pihak terpisah dulu, lalu kemudian ketemu bareng-bareng, lalu kemudian
kemudian melihat, dan saya ketemu beberapa kali deadlock. Dan buat kami ya, aduh, ini kan pelayanan, ini kan pekerjaan Tuhan, kok orang begitu lupa saling mempertahankan pendapat. Nah, jadi kalau situasinya mungkin sulit atau apa, saya pikir ya diperjuangkan. Bagi saya begini, diperjuangkan. Kalian ingat kasus yang terjadi pada Paulus dan Barnabas? Saya nggak angkat di sini ya. Tapi bagi saya, ternyata konflik juga bisa berakhir perpecahan yang apa istilahnya? Karena mereka pecah, tapi yang menarik adalah mereka tetap sama-sama melayani. Kadang-kadang kalau kalian lihatlah gerejamu, mungkin gerejamu adalah gereja yang pecah dari gereja sebelumnya kan? Tapi bagi saya adalah itu mungkin juga cara Tuhan mendewasakan dan membuat kita tetap melayani, bahkan melayani lebih luas. Jadi memang sulit untuk kita hanya mempunyai satu pendekatan terhadap konflik ya. Kamu harus lihat menyeluruh, terus kemudian coba selesaikan dan lihat nanti ujungnya. Di Alkitab ada beberapa teladan. Tapi inti yang menarik adalah kalaupun pisah, pastikan sama-sama melayani. Jangan jadi barisan sakit hati, yang satu ngambek gak mau ke gereja, tinggalkan Tuhan. Bagi saya itu bukan solusi dari sebuah penyelesaian konflik ya. Jadi bagi saya begini, jangan buru-buru memutuskan berhenti hanya karena kita mengalami konflik dengan diri. Karena apa? Kita pun akan mengalami konflik dengan diri bukan cuma satu kali loh, mungkin berkali-kali. Masa setiap kali mundur, kesan apa yang akan kamu tinggalkan pada pelayanan? Orang yang mundur sebelum waktunya, nanti orang tidak akan percaya lagi dan tidak akan melibatkan kamu dalam pelayanan. Jadi saya juga nggak langsung jawab, silahkan tinggalkan. Tapi saya juga harus katakan, kamu harus tahu persis apa masalahmu. Anak sekarang kan ngomongnya healing ya. Sampai kadang-kadang saya nanya, lu sakit apa? Tapi gue butuh healing bang, boleh tahu sakitnya apa? Nggak tahu sih bang, gue butuh healing. Sampai ke Indomaret aja kamu anggap healing. Ya ampun, ke Indomaret dandan, pakai baju bagus gitu ya. Karena kita ini generasi yang bahkan tidak bisa mendeskripsikan kita sakitnya apa. Tapi kita butuh pemulihan. Nah, pastikan kamu sedang ngalamin apa, sehingga kamu tahu langkahnya apa. Dan jangan-jangan berhenti pelayanan bukan langkah yang tepat. Itu poinnya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bang Alex. Kayaknya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk yang belum terjawab pertanyaannya yang baru masuk, silakan bertanya di kelompok sharing atau enggak langsung tanya ke Bang Alex ya. Karena waktu kita yang terbatas. Oke, karena sesi Q&A kita selesai, aku kembalikan ke Bang Alex mungkin untuk tutup dari gua. Mari teman-teman, yuk kita berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak baik untuk pemaparan, untuk diskusi kami, tanya jawab. Kerinduan kami ini bukan sekadar menjadi pengetahuan, tetapi kiranya menjadi kehidupan yang benar-benar berpadanan dengan Injil, sehingga setiap pergumulan kami memandang salib. Kami melihat apa yang Kau lakukan. Kami belajar pikiran dan perasaanmu. Karena itulah yang juga kami butuhkan di dalam menjalani pelayanan ini. Terima kasih kalau Injil itu terus memimpin hidup kami. Kami baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kiranya kematian dan kebangkitan Kristus menginspirasi kami untuk juga boleh merendahkan diri satu dengan yang lain, supaya tidak semakin banyak konflik yang terjadi. Dan kalaupun konflik itu Tuhan izinkan terjadi, kiranya kami bisa menghadapinya, melewatinya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati diskusi dalam kelompok boleh menjadi bagian yang kami juga saling membangun, mengerti diri kami, dan juga saling membangun sistem yang baik dalam pelayanan kami. Kami menutup pertemuan kami dalam sesi besar ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.